Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Setelah mengaturkan rasa syukur dan juga salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan tentunya rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan kembali bersama-sama mentadabburi satu kisah yang mana Allah banyak sebutkan di dalam Al-Quran. Jika tadi disampaikan oleh Ayah Heri di dalam sambutannya, memang di dalam Al-Quran itu tidak ada kisah yang biasa-biasa saja. Diceritakan hanya Nabi Musa pagi bangun sarapan, itu tidak ada. Karena semua cerita yang ada dalam Quran adalah kisah-kisah yang istimewa, yang mana barangkali keistimewaan itu juga hari ini terjadi pada diri kita. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan yang mendapatkan amanah Al-Quran sudah selayaknya mengambil inspirasi dari kisah-kisah atau cerita di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, karena insyaallah hari ini maghribnya cukup awal, setengah 6 lebih sedikit, nanti sudah masuk waktu maghrib. Setengah jam ke depan kita akan mengambil hikmah dan pelajaran dari satu nabi yang terkemuka, salah satu nabi yang termasuk dalam ulul azmi, 5 nabi yang utama, yaitu Nabiullah Musa Al-Kalimullah alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita berbicara tentang Nabi Musa, maka beliau adalah nabi yang paling banyak justru namanya itu disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada nabi lain yang disebutkan lebih banyak dibandingkan beliau dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran. Lebih detailnya nama beliau disebutkan sampai sitah wa salasuna ba'dal mi'ah, sampai 136 kali di dalam Al-Quran. Yang mana mungkin nabi-nabi lain hanya puluhan, belasan, bahkan mungkin hanya ada yang 7 kali, ada yang beberapa kali saja, tidak sampai 10 kali. Nah, tentu di sini ada maksud, ada pelajaran yang perlu kita ambil. Demikian banyak Allah menyebutkan kisah Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Lantas apa yang bisa kita ambil daripada kisah perjalanan hidup beliau? Maka nanti mungkin jika kita berbicara tentang kisah Nabi Musa ini banyak sekali partnya, banyak sekali mungkin bagiannya. Dari beliau mulai lahirnya saja sudah banyak hal yang bisa kita petik. Kemudian masa muda beliau, perjuangan beliau melawan Fir'aun, sampai bahkan nanti setelah selesai dari kejaran Fir'aun, bagaimana perjuangan beliau di tengah-tengah umatnya yang sangat terkenal dengan kelaliman dan kebebalannya, yaitu Bani Israel. Maka nanti banyak sekali kisah-kisah tentang beliau. Barangkali dalam kajian syirah kita membutuhkan beberapa kali pertemuan, bahkan mungkin 2 tidak cukup, mungkin 3, 4 sampai 5 kali untuk membahas secara menyeluruh tentang kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Mengawali dari perjalanan hidup beliau adalah Musa bin Imran bin Qahis bin Azir bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi beliau adalah nabinya Bani Israel. Bahkan ulama sepakat beliau adalah A'dhamul Anbiya li Bani Israel. Beliau adalah nabi yang paling besar, nabi yang paling terkemuka di kalangan Bani Israel. Dan Bani Israel adalah afdalul ummatin ba'da ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel adalah umat yang pada zamannya merupakan umat yang paling utama, yang paling mulia. Dan setelah diutusnya Nabi Muhammad, Bani Israel adalah umat yang paling besar setelah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi Musa yang memiliki kisah perjalanan panjang dengan Bani Israel, banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari pelajarannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada masa-masa sebelum lahirnya Nabi Musa alaihissalam, ketika itu orang-orang Bani Israel yang mana mereka
ketika itu sedang tinggal di Mesir. Ketika itu Bani Israil sedang tinggal, mereka menetap di Mesir, yang mana dipimpin Mesir itu oleh raja, yang mana gelar raja di Mesir itu Fir'aun. Jadi Fir'aun itu adalah gelar gelar raja di sana. Yang mana pada saat itu Fir'aun yang berkuasa adalah Fir'aun yang zalim, Fir'aun yang sangat kejam, bahkan sampai mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan. Pada saat itu Bani Israil, salah satu perbincangan yang hangat di kalangan Bani Israil itu mereka memperbincangkan salah satu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada putranya yaitu Ishak, yaitu bahwasanya kelak dari keturunanmu akan lahir penguasa-penguasa dunia. Mereka mengira bahwasanya penguasa dunia itu akan muncul pada saatnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan juga nabinya Bani Israil. Mereka mengira ketika Nabi Yusuf itu sudah berhasil masuk sampai ke pemerintahan Mesir ketika itu, namun tidak sampai tingkatan raja, hanya berhenti sampai wazir saja, perdana menteri, hanya seperti sampai menteri saja, tidak sampai ke tingkatan raja. Dan mereka menunggu lantas siapa yang kemudian didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk menjadi penguasa dunia ini. Perbincangan itu terus menjadi perbincangan yang hangat di kalangan Bani Israil, sampai-sampai kemudian orang Kipti itu orang yang asli penduduk Mesir ketika itu mendengar, wah, ini bahaya nih Bani Israil, kok bahas-bahas bakal ada yang berkuasa di Mesir ini, bakal ada yang menjadi penguasa. Kalau begitu pasti mereka bakal meruntuhkan kekuasaan yang sedang dimiliki oleh Fir'aun. Sampai cerita atau omongan itu sampai ke telinga Fir'aun. Fir'aun kemudian semakin kesal dan kemudian memerintahkan bahwasanya untuk membunuh setiap anak laki-laki, setiap bayi laki-laki yang lahir di antara Bani Israil. Dan kebetulan dengan cerita-cerita yang sedang menyebar ketika itu, ditambah lagi Fir'aun juga bermimpi. Fir'aun itu bermimpi bahwasanya pada mimpinya itu ada api muncul dari Baitul Maqdis, kemudian api itu menjalar ke Mesir, membakar setiap rumah-rumah penduduk orang-orang Kipti, orang-orang asli Mesir, tapi tidak membahayakan orang Israel. Kemudian ditanyalah, dikumpulkanlah para menteri-menterinya, ahli-ahli sihirnya, ditanya kemudian para penasihat-penasihatnya, apa makna, apa maksud dari mimpi ini, kata Fir'aun. Kemudian disampaikan bahwasanya kelak akan ada seorang anak laki-laki yang lahir dari Bani Israil itu, yang kemudian anak tersebut akan mengguncangkan, akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Nah, karena tadi sudah ditambah dengan kisah perbincangan yang sedang menyebar di kalangan Bani Israil, ditambah lagi dengan mimpi yang dia miliki, akhirnya Fir'aun dihantui terus dengan perkara itu, hingga dia menitahkan satu perintah yang amat kejam. Tapi memang Fir'aun aslinya sudah kejam. Dalam surat Al-Qasas ayat keempat kita mulai kisahnya dari sini. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Dia meminta segolongan dari mereka yaitu Bani Israil, dia menindas segolongan dari mereka yaitu Bani Israil. Yudhabihu abna'akum wa yastahyi nisa'akum. Fir'aun itu menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi memang sudah dikisahkan dalam Al-Quran itu Fir'aun adalah seorang pemimpin yang kejam, yang memecah belah rakyatnya, yang menindas sebagian dari golongan rakyatnya yaitu Bani Israil. Bahkan kemudian dijadikan hanya pekerja-pekerja kasar, buruh-buruh, bahkan menjadi budak-budak itu kala itu adalah Bani Israil. Lantas dengan mimpi tadi dia semakin takut dari kalangan budak-budaknya ini kelak akan melahirkan laki-laki yang akan mengguncangkan, bahkan kemudian meruntuhkan kerajaannya. Lantas dia memerintahkan, yudhabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Diperintahkan ketika itu seluruh anak laki-laki yang lahir setelah tadi mimpinya itu untuk segera disembelih, dieksekusi, dibunuh. Ketika ada anak perempuan dibiarkan hidup. Itu pun masih dalam penindasan. Bapak Ibu sekalian, inilah kondisi masyarakat tadi sebelum lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Pada zaman jahiliyah kebalikannya. Pada zaman Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad lahir,
itu anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup, laki-laki yang dibiarkan hidup. Nah, kalau pada zaman Arab Jahiliyah itu mereka punya anak perempuan, itu mereka seperti hina. Lebih baik mereka pilih kubur hidup-hidup daripada memiliki anak perempuan. Tapi ketika punya anak laki-laki dibiarkan hidup. Pada zamannya sebelum lahirnya Musa, anak laki-laki disembelih, dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, kondisinya lebih parah. Tidak anak laki-laki, tidak anak perempuan, semuanya dibantai. Kalau kita lihat berita-berita itu di Palestina sana, tak pandang bulu, tak laki-laki, tak perempuan, semuanya dihabisi. Insyaallah ini salah satu pelajaran bahasa ini berarti lebih mengerikan, lebih jahiliyah barangkali daripada Arab jahiliyah sekalipun. Kembalikan dalam kisah Musa, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya ketika itu Ibu Musa ada ketakutan karena pada saat itu Ibu Musa dalam kondisi hamil. Dan indahnya Bapak Ibu sekalian, ketika itu Allah memberikan kemudian seperti pertanda bahwa saya kelak Ibu Musa ini akan melahirkan manusia istimewa. Sampai-sampai kemudian tidak tampak ada tanda-tanda kehamilan dalam dirinya. Kalau orang beriman kan kelihatan gitu kan, perutnya besar dan seterusnya. Ini tidak ada sama sekali. Ketika itu Fir'aun menyuruh ada dukun-dukun bayi, kemudian bidan-bidan Israel itu setiap hari keliling ke kampung-kampungnya Bani Israel itu, dicek siapa yang sedang hamil. Ditunggu nanti ketika lahirnya, begitu laki-laki langsung dibunuh ketika itu juga. Nah, ibunya Nabi Musa ini berbeda. Ketika sedang mengandung Musa, tidak ada sama sekali terlihat seperti orang hamil, tidak ada rasa payah, tidak ada rasa letih, dari fisiknya pun tidak ada yang berubah seperti wanita pada umumnya. Kemudian lahirnya pun juga diberikan kemudahan. Kemudian begitulah anak Musa kecil lahir. Nah, tadi ada ketakutan di dalam ibu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah memberikan ilham ke dalam hatinya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi. Kemudian kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah Musa. Ketika Musa lahir, dia kemudian takut awal bahwa ini kalau saya begini pasti bakal ketahuan oleh pasukannya Fir'aun. Kalau misalkan anak ini tetap saya rawat di rumah, maka nanti lambat laun pasti akan ketahuan oleh pasukannya Fir'aun. Kemudian Allah ilhamkan kepada hatinya, kepada hati ibu Musa, tetap susuilah dia karena dia tetaplah seorang anak kecil. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Jika engkau khawatir atas keselamatan putramu, hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Jangan engkau takut dan jangan engkau pula bersedih. Jadi ketika itu untuk mensiasati yang mana setiap hari itu ada pasukan-pasukan Fir'aun yang senantiasa keliling ke kampung-kampungnya Bani Israel mencari anak laki-laki, menunggu ibu yang sedang hamil sampai melahirkan. Untuk bukan apa-apa, bukan untuk ditolong, bukan untuk dibantu, tapi untuk hanya segera dibunuh anak laki-laki. Bagaimana coba perasaan seorang ibu baru lahir, anaknya demikian lama mengandung beratnya, kemudian begitu lahir langsung dibunuh di depan matanya. Kemudian tadi ibu Musa mendapatkan ilham, anak si Musa kecil tadi ditempatkan di sebuah peti, yang mana peti itu diikat dengan dengan sebatang pohon yang ada di pinggir sungai. Jadi setiap kali nanti ada berita, oh ini pasukannya Fir'aun sedang keliling di kampung kita, langsung ibu Musa lari ke sungai, diletakkan anaknya itu di peti tadi, diletakkan di peti, kemudian peti itu nanti akan hanyut, tapi masih terikat peti itu, jadi ada talinya terikat dengan sebuah pohon. Sampai kemudian ibu Musa pulang, ketika diperiksa, oh tidak ada apa-apa, tidak ada anak laki-laki di rumahnya. Sampai kemudian pasukan itu pulang, tentara-tentara Fir'aun itu pulang, baru kemudian dia tarik lagi talinya, diambil lagi anak, disusui lagi. Terus seperti itu setiap hari. Sampai suatu hari, karena mungkin saking takutnya, saking paniknya, peti itu tidak tertarik. Mungkin ibu Musa itu lupa mengalihkan tali yang ada di peti itu ke pohon. Akhirnya kemudian tanpa disengaja hanyut peti itu. Peti itu kemudian hanyut. Jadi kalau kisahnya yang dalam Al-Quran itu yang bukan kemudian dengan sengaja dihanyutkan. Jadi setiap hari tadi ketika ada tentara Fir'aun sedang keliling, dimasukkan ke peti. Nanti kemudian ibu Musa pulang, ketika tentara sudah pulang, ibu Musa mengambil lagi, ditarik lagi talinya, kemudian diambil lagi anaknya untuk disusui. Terus seperti itu. Nah, sampai suatu hari tadi tidak terikat kemudian peti itu sampai peti itu hanyut.
Saat itu Ibu Musa merasa sangat khawatir, merasa sangat kemudian hampa hatinya, kosong karena kemudian kehilangan putra tercintanya. Bayangkan seorang anak kecil, Musa yang masih seorang bayi masih berwarna merah itu kemudian terhanyut sendirian terombang-ambing di sungai. Sampailah kemudian peti tersebut yang berisikan Musa kecil itu sampai ke pemandiannya dayang-dayangnya Fir'aun, sering-seringnya Fir'aun yang mana tempat mereka sedang mandi. Faltaqatahu al-Fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khatibin. Kemudian keluarga Fir'aun mengumumnya. Ini kami ambilkan dari surat Al-Qasas Bapak sekalian dalam ayat ke-8. Keluarga Fir'aun mengumumnya agar yang mana kelak dia akan menjadi musuh dan penyebab kesedihan bagi mereka. Jadi riwayatnya ketika itu, ketika dayang-dayangnya Asia istrinya Fir'aun sedang mandi di sungai, tiba-tiba ada peti lewat di tengah-tengah mereka. Dan diraja ketika itu, sebelum sampai ke tempat itu, tidak ada satu orang pun yang menemukan peti itu. Tidak ada satu orang pun yang kemudian mendapati peti itu sedang hanyut di sungai. Jadi begitu saja lancar sampai di pemandiannya istana Fir'aun tadi. Dan yang menemukannya pertama kali adalah dayang-dayangnya Fir'aun. Mereka ketika mendapati peti itu tidak berani membukanya. Takut-takut nanti isinya apa, harta atau apa. Mereka kemudian laporkan kepada istrinya Fir'aun, yaitu Asia, yang mana pertama Asia. Dilaporkan kemudian, dan Bapak Ibu sekalian, salah satu bentuk tanda kenabian dan kerasulan yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah bahwa setiap kali ada yang melihat bayi kecil Musa itu, seketika itu pula akan tertanam rasa cinta di dalam hatinya. Begitu kemudian melihat anak itu yang tadi masih kecil, masih bayi, begitu langsung seketika itu muncul rasa cinta, rasa kasihan di dalam hatinya. Maka begitu pula istri Fir'aun Asia ketika kemudian pertama kali membuka peti itu, seketika itu pula langsung jatuh cinta, langsung mencintai Musa kecil itu. Kemudian menghadapkannya kepada Fir'aun. Kami lanjutkan kisah dari Al-Quran. Wa qalat imra'atu Fir'auna qurrati 'ainin li wa laki. Kemudian istri Fir'aun berkata kepada suaminya yaitu Fir'aun, anak ini adalah qurrati 'ain. Nah, jadi memang salah satu bentuk tanda kenabian itu Allah akan menjadikan Musa itu sebagai qurratu 'ayun, sebagai anak yang senantiasa indah dipandang. Seketika kemudian jatuh rasa cinta, jatuh rasa kemudian kasihan kepada anak tersebut. Begitu pula ketika Asia pertama kali membuka peti itu, seketika langsung cinta, kasihan dengan anak ini. Kemudian menghadapkannya kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, qurratu 'ainin li wa lak, semoga anak ini telah menjadi penyejuk mata dan hati kita, bagi saya dan juga bagi kamu. Karena diriwayatkan Asia dan juga Fir'aun itu tidak punya keturunan, Bapak Ibu sekalian, tidak punya keturunan. Tiba-tiba mendapati ada peti yang sampai ke istana mereka, dan ternyata anak itu begitu indah dipandang, seketika menyejukkan hati. Lantas kemudian mengatakan istri Asia tadi kepada suaminya Fir'aun, semoga anak ini bisa menjadi penyejuk mata bagi kita berdua. Lantas apa jawaban Fir'aun? Tidak, itu hanya penyejuk matamu saja, bukan untukku. Dari Abdullah bin Abbas meriwayatkan, jika saja ketika itu Fir'aun mengatakan ya, dia adalah penyejuk mata bagi kita berdua, niscaya akan Allah berikan hidayah bagi Fir'aun itu. Namun saking kerasnya hati Fir'aun ketika istrinya menghadapkan padanya Musa, ini adalah penyejuk mata kita berdua wahai suamiku. Namun jawabannya tidak, itu cuma kamu saja, saya enggak. Maka ketika itu sudah tertutuplah hidayah bagi Fir'aun. Maka seringkali Allah itu memang menggantungkan takdir seseorang itu di lisannya. Andai kata dia berkata na'am, begitu saja ya, dia adalah penyejuk bagi kita berdua, maka Allah masih memberikan hidayah bagi sekelas Fir'aun sekalipun. Namun karena sudah ditolak, tidak, itu cuma silakan kamu rawat dan urus, tapi tidak untukku. Kemudian Asia kemudian kembali memujuk, la taqtuluhu asa ayyanfa'ana aw nattakhidhahu waladan wa hum la yashkurun. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita atau kita mengambilnya sebagai anak. Padahal mereka tidak menyadarinya bahwa anak itulah yang kelak menjadi sebab dari kebinasaan kerajaan Fir'aun. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi tadi ketika Asia itu
menunjukkan ada anak laki-laki. Seketika Firaun langsung marah, langsung ingin kemudian disembelih karena dia sudah memberikan peraturan, ya ada anak laki-laki, siapapun yang lain ketika itu langsung dibunuh. Nah, kemudian tiba-tiba datang anak laki-laki, tak tahu asal usulnya dari mana, dia anaknya Israel, Bani Israel atau anaknya seorang Kipti. Namun karena kekejaman Fir'aun, seketika dia membunuhnya, dibujuk oleh istrinya, la taqtuluhu, jangan kau bunuh dia wahai Fir'aun, asa yanfa'ana, mudah-mudahan dia akan mendatangkan manfaat untuk kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tadi setelah peristiwa itu yang di rumah tadi, ibunya Musa merasa sangat kehilangan, merasa sangat hampa. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigan, hati ibu Musa ketika itu merasa sangat hampa. Ikadat latu berdiri laula arabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Sampai-sampai dia itu hampir saja membocorkan rahasianya kalau dia itu punya anak laki-laki. Jadi ketika dia melahirkan tidak ada yang tahu, tetangga-tetangganya sesama Bani Israel itu tidak ada yang tahu kalau ibu Musa ini memiliki anak laki-laki. Karena kalau sampai tahu, anak saya dibunuh, anak dia kok tidak dibunuh, pasti kemudian iri, dilaporkan mungkin ke Fir'aun pula. Sampai-sampai tadi ketika Musa hanyut, hati ibu mana yang kemudian rela kehilangan anaknya seperti itu, sampai-sampai hatinya sangat hampa. Kemudian sudah hampir tidak kuat itu cerita, mungkin hampir cerita ke orang lain, kamu tadi lihat nggak ada anak kecil atau ada petir lewat sini hanyut, sampai-sampai kemudian ingin cerita seperti itu ke orang lain, jika tidak Allah kemudian teguhkan hatinya. Kemudian ibu Musa tadi hanya cerita ke kakaknya Nabi Musa atau putrinya, jadi Nabi Musa itu punya kakak perempuan. Kemudian diperintahkan oleh ibunya, wa qalat li ukhtihi kusihi, ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, kusihi, ikutilah Musa, carilah Musa. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun, ikutilah jejaknya. Kemudian dia melihatnya dari kejauhan, sedangkan mereka Fir'aun tidak menyadarinya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tadi setelah Fir'aun mengizinkan istrinya Asiyah itu untuk merawat Musa kecil, tiba-tiba kemudian Musa itu menangis begitu keras karena kelaparan, terhanyut, terombang-ambing di sungai, kan tidak menyusu, tidak makan apa-apa. Kemudian ketika dirawat oleh Asiyah, menangis begitu kerasnya Musa kecil di kelaparan, sampai-sampai ketika itu satu istana itu ibaratnya geger gitu. Ini siapa yang bisa merawat Musa? Siapa yang bisa menyusui Musa? Dicari ke sana kemari, ditawarkan kepada pembantu-pembantu istana, tidak ada yang bisa menenangkan Musa. Kemudian sampai istrinya Fir'aun membawa Musa ini keluar sampai ke pasar-pasar, kemudian menawarkan orang-orang, siapa yang bisa menyusui Musa atau membuat Musa ini tenang, maka akan kami berikan imbalan yang sangat besar, akan kami beri hadiah yang sangat besar. Siapa yang mau merawat Musa ini menjadi kemudian ibu yang menyusuinya dan lain sebagainya. Banyak orang yang tertarik ketika itu, ini diangkat langsung jadi pegawai istana, kita merawat anaknya raja, kan seperti itu. Namun setiap kali ada berusaha menyusul Musa melempehnya, tidak ada yang kemudian bisa menenangkan Musa. Sampai-sampai tadi saudari perempuannya Musa itu melihat dari kejauhan, ini ada apa kok rame-rame. Kemudian ketika mendekat, dia melihat adiknya Musa di tengah-tengah kerumunan orang ketika itu yang berusaha untuk menenangkan Musa, masih nangis keras ketika itu. Kemudian menghampirilah ke dalam rombongan itu saudarinya Musa. Wa haramna alaihi al-maradi'a min qablu faqala hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Kami mencegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum ia kembali kepada ibunya. Berkatalah dia, kemudian saudari perempuannya itu berkata kepada tentara-tentara Musa tentara Fir'aun ketika itu, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang mau memeliharanya dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Nah, ketika itu kemudian kakaknya Musa menawarkan kepada pasukan-pasukan dan dayang-dayang Fir'aun itu yang sedang membawa Musa, maka aku tunjukkan ada sebuah keluarga, ada seorang ibu yang dia mau memelihara anak ini, dia bisa menyusui anak ini dan dia bakal berbuat baik dengan anak ini. Tadinya tentaranya heran, ini kok dengan PD-nya mengatakan pasti bisa menyusui. Tapi kemudian Musa masih menangis terus, coba tunjukkan kami siapa keluarga itu atau siapa ibu itu. Kemudian dibawalah ibu Musa itu di hadapan Musa. Begitu kemudian dipeluk, digendong, langsung menyusu kepada ibu Musa. Namun orang tidak tahu kalau itu ternyata anak
anaknya, anak kandungnya dari Ibu Musa. Kemudian diangkatlah Ibu Musa itu oleh Asia istrinya sebagai pengasuh daripada Musa kecil. Nah, tadinya awalnya masih kemudian berangkat ke istana, dijemput oleh kereta kuda ke rumahnya, dibawa ke istana, merawat Musa, menyusui, begitu kenyang ibunya pulang terus setiap hari seperti itu. Lama-lama kemudian menyampaikan kepada Asia, wahai permaisuri, saya ini kan punya anak juga di rumah, saya juga punya suami di rumah. Bagaimana kalau Musa ini saya bawa pulang ke rumah? Nanti kalau sudah kenyang silahkan bisa dijemput, atau nanti kalau sudah selesai masa menyusuinya silahkan nanti bisa dibawa kembali ke istana. Nah, kemudian Asia berpikir, ya sudah, daripada dia di istana nanti rewel, tidak ada yang bisa merawat kecuali ibu ini, silahkan dibawa pulang Musa kecil itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita di awal sambutan tadi mendapatkan kisah-kisah begitu banyak permasalahan-permasalahan kehidupan kita hari ini, seringkali itu solusinya begitu dekat dengan diri kita, bahkan menjadi solusi yang tidak kita kira. Tadi ketika Ibu Musa merasa hampa, kosong, ketika kehilangan anaknya hanyut dan didapati ternyata ada di istananya Raja Fir'aun. Ternyata Allah kemudian berikan skenario yang terbaik. Justru kemudian Allah buat Musa itu tidak mau menyusul kepada siapapun kecuali pada ibunya. Bukan hanya berhenti sampai situ, ibunya selamat, bahkan kemudian secara nafkah sudah dipenuhi oleh kerajaan, dikirimkan semua bentuk hadiah, semua bentuk imbalan selama ibunya itu mengasuh Musa, ya mengasuh anaknya sendiri dengan tenang, kemudian dipenuhi seluruh kebutuhan hariannya. Kemudian sampailah ketika sudah 2 tahun Musa selesai menyusui. Kemudian Asia ingin menjemput Musa ketika itu. Diperintahkan seluruh dayang-dayangnya itu, seluruh tentara-tentara Firaun itu untuk menyambut Musa yang sudah selesai menyusui. Ketika itu diriwayatkan ketika itu seluruh tentara-tentara Firaun itu berbaris dari mulai rumahnya Musa, rumahnya ibu Musa itu sampai ke istana itu sepanjang jalan penuh dengan tentara-tentaranya Firaun dan juga dayang-dayangnya. Dan diperintahkan oleh Asia setiap orang harus memberikan hadiah ketika itu. Ini anak raja kan gitu, ini anak raja, anaknya Fir'aun, anak angkatnya Fir'aun. Ketika itu kemudian setelah selesai menyusui, pulanglah Musa ke istana. Nah, ketika pulang ke istana, istrinya Fir'aun kembali bahagia, bisa kembali bersama Musa yang sedangkan ketika itu berumur 2 tahun, sudah bisa jalan, sudah kemudian bisa bermain-bermain, dan istana kemudian diserahkan kepada Fir'aun, ini kamu kalau mau gendong anakmu kan gitu. Oleh Fir'aun ketika itu digendong. Nah, kemudian terjadi satu peristiwa yang cukup mengejutkan ketika itu. Tiba-tiba ketika sedang digendong oleh Fir'aun, Musa kecil itu menarik janggutnya Fir'aun, ditarik gitu kecil bapak angkatnya itu. Nah, Fir'aun langsung marah. Ketika itu para pengawalnya Fir'aun, menteri-menterinya, para penasihatnya melihat, wah ini jangan-jangan anak yang memang bakal menghancurkan kerajaan Fir'aun. Kemudian marah Fir'aun itu kepada istrinya, dah saya bunuh saja anak ini. Kemudian istrinya mencegah, jangan Fir'aun, ini dia anak kecil nggak tahu apa-apa. Coba buktikan kalau dia memang anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Nah, ketika itu kemudian diperintahkan diambilkan 2 benda. Diambilkan ada bara api dan satu lagi ada yang meriwayatkan ada mutiara, ada juga yang meriwayatkan kurma. Diambilkan kurma dan bara api. Ketika itu Fir'aun dalam keadaan marah, ditarik janggutnya sama Musa kecil itu, padahal masih berumur 2 tahun lebih. Nah, kemudian kalau memang dia anak kecil nggak tahu apa-apa, coba diambil yang mana antara bara api dengan kurma ini. Kalau dia mengambil kurma maka akan saya bunuh. Berarti dia sudah nalar, sudah ngerti mana yang bisa dimakan. Tapi kalau dia mengambil bara api maka akan aku biarkan. Berarti dia memang anak kecil yang belum tahu apa-apa. Kemudian ketika itu Musa pada awalnya dia ingin mengambil kurma, namun kemudian malaikat belokkan tangannya sehingga dia mengambil bara api. Nah, ketika dia ingin menyentuh bara api, pada saat itulah, detik itu saja, itu ketika itu Allah turunkan rasa kasihan pada hati Fir'aun. Itu baru sekali itu. Ada rasa kasihan, ada rasa kemudian sayang walaupun hanya beberapa detik. Ketika Musa ingin mengambil bara api langsung dicegah sama Fir'aun. Langsung diambil, mungkin dibopong seperti itu, jangan. Nah, kemudian dia berarti memang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dan selamatlah Musa. Sampai kemudian dia bertahun-tahun hidup di istananya Fir'aun, dibesarkan oleh Fir'aun dan juga tentara-tentaranya, sampai kemudian menjadi pemuda yang matang, pemuda yang bijaksana, sampai ke umur sekitar 18-20an tahun barulah Musa ini sering
melakukan perjalanan keluar ke daerah kekuasaan ayahnya di Mesir, ke kampung-kampung. Seringkali melakukan perjalanan di kala siang hari ketika orang-orang sedang terlelap tidur, dia melakukan suatu perjalanan ngecek rakyatnya seperti itu. Sampai nanti ada suatu peristiwa yang kemudian membuat Musa ini terusir dari Mesir. Peristiwa apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kita lanjutkan di part 2 insyaallah. Sudah mau maghrib. Jadi itu sedikit kisah Fir'aun Musa ketika masa kecilnya saja sudah demikian rupa, yang mana tadi seorang anak yang terhanyut di sungai ternyata kemudian menjadi anak yang Allah takdirkan, meruntuhkan kesombongan, meruntuhkan kecongkakan, meruntuhkan bahkan kesyirikan yang mana disimbolkan oleh satu manusia yang paling lalim, paling zalim, yang paling angkuh, yaitu Fir'aun. Namun di sana ada satu wanita pula yang bisa kita ambil pelajarannya. Salah satu wanita yang dijanjikan masuk surga, yang bahkan dijanjikan kelak di surga nanti menjadi istrinya Rasulullah, yaitu Asiyah binti Muhazin, seorang wanita salihah, wanita beriman yang menjadi istri daripada suami yang kafir. Ada nabi istrinya itu kafir, Nabi Nuh, Nabi Lut. Ada pula wanitanya beriman, suaminya kafir. Nah, contohnya ini Asiyah binti Muhazin ini yang mana bukan main-main kafirnya. Fir'aun gitu ya, cuma menyekutukan Allah, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini baru awal kisah daripada perjalanan Nabi Musa. Bahkan tadi sampai kisah ini beliau belum diutus menjadi nabi dan rasul. Nanti setelah terusir dari Mesir, kemudian baru menikah, bertemu dengan Nabi Syuaib dan lain sebagainya, pulang lagi nanti ke Mesir, itulah karena perintah Allah. Insyaallah nanti dalam kesempatan yang lain akan kita lanjutkan bersama. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, untuk menjadi referensi nanti bisa silakan sampai dibaca dan dihayati nanti dalam surat Al-Qasas sekitar ayat 4 sampai ayat 34 kalau tidak salah, 35 itu tadi kisah dari Musa lahir dihanyutkan ke sungai sampai nanti Musa ini dewasa besar dan terusir dari Mesir. Ini beruntun di dalam surat Al-Qasas ayat 4 sampai ayat 34. Insyaallah bisa dibaca untuk memperkuat keyakinan kita bahwasanya apa yang kami sampaikan bersumber daripada Al-Quran, yang mana kisah-kisah ini selalu bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan, yang mana ini kalau kita mempelajari kisah Musa sebenarnya kita juga dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam surat Maryam ayat ke-51 Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya." Wahai Muhammad, ceritakanlah kisah Nabi Musa di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang terpilih, Rasul dan juga Nabi. Jadi menceritakan kisah Nabi Musa adalah sebuah perintah Allah. Ketika itu kepada Nabi Muhammad diceritakan untuk menceritakan kepada para sahabatnya. Maka hari ini kita ceritakan pula kepada Bapak Ibu sekalian, dan harapannya Bapak Ibu juga bisa menceritakan kelak ke anak-anaknya, ke putra-putri di rumah untuk menjadi inspirasi bagi keluarga Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian menghadapi setiap permasalahan ujian kehidupan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang insya Allah tadi satu pelajaran pula kita ambil, begitu dekat pertolongan yang Allah berikan, solusi bahkan di luar nalar kita. Ketika Ibu Musa sudah tidak ada harapan lagi untuk menolong putranya, justru begitu dekatnya diberikan pertolongan, sangat dekat dengan putranya, bisa kembali lagi dengan dalam pelukan dirinya, bahkan merawatnya dengan penuh kasih sayang tanpa rasa takut lagi, bahkan dipenuhi semua kebutuhannya oleh musuhnya sendiri, oleh Fir'aun dan bala-bala tentaranya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini alangkah baiknya kita tutup bersama majlis ini dengan melantunkan, melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di waktu yang mustajab ini semakin cepat menjadi sebab terkabulnya doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa 'ahdika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ikfina bi halalika an haramika wa aghna
siwaka. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tutup dengan salah satu doa yang masyhur, yang ma'ruf, yang dilantunkan oleh Nabiullah Musa. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, atas kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil bersama, khususnya bagi kami pribadi. Usi nafsi wa iyyakum jami'an bittaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.